Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi momentum baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, proses pelayanan jemaah haji dikelola oleh Kementerian Haji. Bertepatan dengan pelaksanaan puncak ibadah wukuf di Arafah hari ini, ada jutaan jemaah Indonesia yang menjalani rangkaian ibadah dengan harapan pelayanan yang semakin baik, tertata dan memudahkan jamaah selama di Tanah Suci. Kami akan mengulasnya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa sekaligus Musyrif Dini Kementerian Haji Republik Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, selamat sore waktu Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Iqbal? Mudah-mudahan sehat semuanya. Mohon doanya mudah-mudahan seluruh jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia, diberikan kelancaran di dalam menjalankan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah yang mulai habis zuhur tadi hingga esok subuh ya. Baik, sekarang jam 3 ya Pak waktu Mekah ya. Jadi ini sudah semakin mendekati waktu batas paling mustajab pada saat memanjatkan doa di Arafah. Pak Niam, kami pahami ini tugas yang berat ya Pak Niam ya, sekaligus mulia. Menjadi musyrif dini artinya memastikan pelaksanaan jemaah haji itu berjalan lancar, terutama bagi jemaah Indonesia. Sejauh ini bagaimana kondisi terkini jemaah haji kawan-kawan di sana Pak melaksanakan wukuf di Arafah hari ini? Ya, alhamdulillah seluruh jamaah haji dunia berkumpul di satu titik hari ini di tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah yang menjadi salah satu inti dari penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Artinya ini menjadi salah satu inti. Karena itu seluruh jamaah haji baik yang sehat maupun yang sakit hadir secara fisik di Padang Arafah ini pada waktu yang ditentukan. Ada kalanya hadir secara langsung seperti saya dan juga mayoritas jamaah haji. Ada juga yang dibantu dengan alat bantu yang kemudian diistilahkan sebagai safari wukuf. Ada juga mungkin karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain mewafatkan sebelum puncak ibadah haji, maka kemudian hajinya dibadalkan atau digantikan oleh orang lain atas nama yang bersangkutan. Artinya memang wukuf di Arafah adalah salah satu inti dari prosesi ritual ibadah haji. Nah, keberadaan kami sebagai musyrif dini memiliki tugas untuk memastikan kepatuhan syariah di dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. Karena haji adalah ibadah yang intinya adalah soal manasiknya. Sementara urusan konsumsi, urusan transportasi, urusan akomodasi itu untuk kepentingan penyempurnaan kegiatan ibadahnya. Nah, keberadaan kami memastikan seluruh jamaah haji yang harus berada di Arafah di tempat dan juga di waktu yang tepat itu harus terimplementasi di dalam pelayanannya. Dan alhamdulillah seluruh jamaah haji kita sudah berada di Arafah untuk menjalankan wukuf, bahkan bergerak mulai tanggal 8 kemarin. Setelah itu ada prosesi yang juga menjadi salah satu inti dari kegiatan haji, yaitu pergerakan jamaah haji dari Arafah nantinya setelah tenggelamnya matahari. Jadi mungkin kurang lebih 4 atau 5 jam yang akan datang, secara berangsur jamaah haji kita akan bergerak dari Arafah menuju Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Nah, untuk kepentingan pelayanan optimal dan juga memastikan tidak terjadi penumpukan di Musdalifah, maka dengan pertimbangan keagamaan dibagi menjadi 3 trip. Saya kira ini hal yang baru, bagian dari inovasi Kementerian Haji setelah secara kelembagaan berdiri dan melakukan pelayanan yang pertama secara otonom. Dibagi 3, yang pertama jamaah haji yang bergerak tepat habis maghrib nanti, kemudian sampai sebelum jam 11, maka jamaah haji yang tiba di Musdalifah dia turun,
kemudian mengambil tempat di padang Musdalifah untuk melaksanakan mabit dan melakukan aktivitas doa, baru kemudian bergerak menuju Mina setelah tengah malam. Nah, itu sebagai prasyarat di dalam melaksanakan ibadah mabit di Musdalifah. Nah, yang kedua, ini yang baru, trip jamaah yang bergerak mulai jam 11, yang bagian jam 11 ke atas dari Arafah, kemudian sampai di Musdalifah sudah lewat tengah malam, maka mabit di Musdalifah bisa dicukupkan di atas kendaraan, baru kemudian langsung bergerak ke Mina. Sehingga pertama aspek syar'inya terpenuhi, mabit di Musdalifah di tempat dan waktunya, tetapi bisa mengurangi kepadatan di Musdalifah yang memang tempatnya terbatas. Nah, jenis yang ketiga adalah jamaah yang berada di dalam kondisi uzur syar'i, seperti orang yang sakit, orang yang lansia. Nah, ini digerakkan langsung dari Arafah menuju Mina karena secara fikih dia tidak lagi diwajibkan untuk mabit karena ada uzur syar'i. Dengan skenario ini kami minta doa dari seluruh pemirsa dan juga seluruh masyarakat muslim di Indonesia agar prosesi yang direncanakan ini bisa berjalan secara baik, tentu dengan maunah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Niam, saya cek ya Pak di aplikasi Weather ini di sana 41 derajat suhunya. Itu cukup panas. Apalagi kalau ibadah, apalagi mendekati puncak di wukuf ini kan menguras apa ya istilahnya secara emosi begitu ya Pak ya. Karena kan ini saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Artinya persiapan fisik dan juga mental itu harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Nah, kemudian untuk mengantisipasi seperti cuaca dan juga kondisi yang mungkin akan menantang tubuh ini seperti apa Pak himbauannya bagi para jemaah haji? Ya, kami jauh hari sudah memberikan edukasi kepada jamaah haji sebelum puncak Arafah untuk yang pertama tentu mempersiapkan kebugaran fisik, karena puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah membutuhkan kehadiran fisik secara bugar, terutama ketika berada di tanah lapang, fasilitas mungkin kurang, ditambah lagi cuaca yang cukup ekstrim. Tidak memperbanyak aktivitas seperti belanja, jalan-jalan, dan berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan ibadah haji. Maka secara umum jamaah mempersiapkan diri untuk kepentingan puncak Arafah. Kemudian pada saat di Arafah, kami secara khusus mengingatkan juga untuk memperbanyak zikir dan juga doa. Di mana tempatnya? Di pemondokan, di tenda yang sudah disediakan. Jadi pemondokan yang ada di Arafah dalam pengertian adalah tenda yang sudah disediakan, dilengkapi dengan AC. Sementara di luar memang seperti yang disampaikan Mas Iqbal, cuaca cukup ekstrim bagi masyarakat Indonesia ya. Di atas 40 derajat, bahkan 42, 43 derajat, tentu ini akan berdampak kepada kondisi fisik. Nah, yang pertama, sekalipun berada di luar untuk kepentingan berdoa dan juga munajat, yang tidak terhalang antara kita dengan langit, itu disunahkan, akan tetapi menjaga jiwa itu harus diprioritaskan. Karena itu pada saat zuhur tadi hingga nanti jelang maghrib, itu disarankan untuk melakukan aktivitas wukuf, berdoa, bermunajat itu di tenda dengan menjaga kesehatan. Baru nanti pada saat matahari sudah mulai tergelincir, mulai jelang terbenam, cuaca sudah mulai agak reda, ini nanti kita bisa optimalkan munajat kita di luar tenda. Nah,
ini sebagai simbolisasi kita keseimbangan antara jasmaniyah dan juga rohaniyah. Jasmaniyah kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tentu kita harus menjaga kesehatan dan juga kebugaran, tidak boleh menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Aspek ruhaniyahnya bagaimana membangun relasi yang bersifat langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan momentumnya adalah pada saat wukuf di Arafah, di mana doa-doa diijabah. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah ini. Karena Baik, itu Pak Niam. saya juga seringkali menghimbau kepada seluruh jamaah haji untuk menyertakan di dalam doa-doanya bagi kesehatan kita masing-masing, bagi kesehatan keluarga, dan juga bagi bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpinnya. Dengan doa kita yang mustajab ditujukan kepada pemimpin, pemimpin menjadi baik, maka kebaikan pemimpin akan bertransformasi menjadi kebaikan di dalam kepemimpinan untuk kepentingan kesejahteraan dan juga kemakmuran. Karena itu memang penting, dan pada saat tadi sebelum wukuf di Arafah, saya memperoleh kesempatan untuk menyampaikan tausiah dan dikuatkan kembali oleh khotib, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, di dalam doa wukufnya, doa khutbah wukufnya, menyertakan doa untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk para pemimpin negeri, dan juga untuk bangsa dan negara, agar bangsa kita diberikan kondisi yang aman, nyaman, baldatan aminan, sebagaimana harapan Nabiullah Ibrahim pada saat memperoleh pensyariatan haji ini. Haji melahirkan etos kebersamaan, etos kedamaian, etos larangan menumpahkan darah, etos menjaga keseimbangan di dalam pola dan juga relasi ekonomi. Tidak boleh ada sistem ekonomi yang menyerap orang miskin ke dalam satu titik orang kaya saja. Ibadah haji juga memperoleh pesan kesetaraan terkait dengan asal-usul. Tidak ada beda antara pejabat dan rakyat. Yang ada adalah ketakwaan dan juga keimanannya. Saya kira kalau itu diinternalisir menjadi kesadaran kolektif, tentu ini akan melahirkan kebaikan bagi negeri. Baik, terima kasih Pak Niam. Ini juga tercermin ya, karena semua jutaan umat ini menggunakan pakaian ihram, artinya semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih tinggi, semua hanya berdoa untuk kebaikan. Terima kasih Pak Niam. Sebagai musyrif dini tentu saja ini menjadi pahala tersendiri ya Pak ya, untuk memastikan ibadah bagi jemaah haji Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Iqbal, salam untuk semua. Sehat selalu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Astrononim Soleh sudah bergabung di live event kali ini. Dan pemirsa, hari ini di Arafah, semua dosa luruh bersama air mata digantikan kesucian jiwa yang terlahir kembali. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.